Hello pecinta catur, lagi-lagi kita masih dalam tahap turnamen terbaru Champion Chess Tour Grand Slam Master. Pertemuan yang akan kita ulas hari ini, Alireza Firouzja menghadapi Fabiano Caruana. Kita langsung ke permainan. Alireza mengawali langkah dengan pion ke 4, dibalas C5, lagi-lagi pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, dan gajah ke B5 skak, di mana pada sebelumnya kita sudah mengulas permainan dari Magnus Carlsen menghadapi Ian Opniachi. Variasi Nadov dipilih pada pertahanan Sisilia. Pada kesempatan ini Alireza memilih variasi Moskow. Kuda menutup, maka pion ke 4, berlanjut kuda ke F6, kuda ke C3, A6 saat ini mengusir gajah, gajah mundur ke E2, dan B6 mempersiapkan fiancito menekan ke depan pion E4. D4 menantang pertukaran sentral. Pertukaran terjadi, menteri menerima tentunya, yang notabene juga menambah support terhadap pion sentral. Gajah ke B7, rokade, dan E5 mengusir juga menteri. Menteri mundur ke E3, yang tetap tentunya dua kali mensupport pion. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade. Setelah benteng ke D1, betul saja rokade dimainkan oleh hitam. Kuda ke D2 berlanjut saat ini, di mana ke depan selain bermanuver ke petak C4 untuk menambah tekanan terhadap pion, mensupport juga pion melaju mempersolid pion satu sama lain. Menteri ke C7 dilanjutkan, maka tetap kuda ke C4. Benteng ke D8 saat ini, yang notabene juga menambah support ke depan file D. Kuda ke D5 ke sentral menekan juga gajah, sehingga memaksa tentunya kuda memukul kuda. Pertukaran pion menerima, dan F5 saat ini mengambil juga kekuasaan terhadap petak sentral E4. Menteri ke B3 berlanjut secara tidak langsung juga mengancam raja, karena setelah pion melaju, maka diagonal ini sudah terbuka. Pion ke F4 dilanjutkan Fabiano Caruana, dan ke depan rencana dari Alireza tentunya menekan pion B6. Oleh sebab itulah, ia memilih gajah ke G4, menekan kuda, mengurangi juga penjagaan terhadap pion, juga mencegah ke depan kuda bermanuver untuk mengancam menteri. Benteng ke B8 juga menguasai file B, maka gajah memukul kuda, pertukaran menteri menerima, kuda menerima pion B6, mengancam menteri. Menteri berpindah ke E8, dan menteri ke H3 mendukung ke depan kuda, menempatkan di petak D7. Gajah ke D8 saat ini mengancam kuda, memang mengundang kuda ke D7, dan ini yang dimainkan Alireza memforking. Tetapi apa yang sudah direncanakan oleh Fabiano Caruana, ya gajah ke C8 langsung mengepin kuda. Menteri ke E6 skak, sehingga memaksa pertukaran menteri terjadi. Gajah saat ini juga memukul kuda, pertukaran, dan pion ini ke depan cukup mudah untuk dimakan oleh Fabiano Caruana. Gajah ke C7 berlanjut, mengaktifkan benteng ke depan menekan pion. G3 saat ini menawarkan, G5 mensupport. Benteng ke A3 menguasai baris ketiga ke depan. Benteng ke D8 mengancam pion. H4 saat ini menawarkan pertukaran. Lagi-lagi dijaga pion, dipersolid oleh hitam dengan memainkan H6. Pertukaran pion terjadi, raja ke G2, maka berlanjut benteng menerima pion, raja ke F3 ikut membantu permainan, raja ke F7, begitupun dengan hitam, raja ke G4. Di sini benteng juga untuk mengepin juga pion terhadap raja ke depan, ada discover tentunya, raja menerima pion, pion menerima pion, maka terlebih dahulu melakukan skak, raja berpindah, barulah pion menerima pion G3. Benteng melakukan skak, raja ke H5, benteng ke G4 saat ini, di mana juga ada potensi ke depan untuk mengancam pion dua kali. Benteng ke G1 mensupport, D5 saat ini, dan gajah ke H6 mengancam benteng. Benteng ke G6 berlanjut, lalu benteng ke D1 menekan pion. D4 saat ini, pion melaju ke C3 adalah pilihan, tetapi benteng ke F1 dipilih, berlanjut benteng langsung menerima pion. Benteng ke F5 menolak pertukaran, menantang juga pion. Raja ke D7, maka gajah ke G5 saat ini mendiskoneksikan supaya benteng ke depan terancam, dan benteng dipilih ke E6 teman-teman. Memang cukup logis, apalagi dalam tekan waktu juga teman-teman mereka bermain untuk mensupport pion. Sebelumnya, menarik mundur tetap di file G seperti benteng ke G8 adalah pilihan. Semisal dilakukan skak, raja ke C6 dilakukan skak, gajah dapat menutup. Gajah ke H4 misalkan, benteng dapat melakukan skak, sehingga pertukaran benteng mengepin gajah, raja mendekat, dan E4 berpotensi untuk promosi ke depan, dan keunggulan pun dimiliki oleh Fabiano Caruana. Akan tetapi yang jadi pembeda teman-teman ketika di dalam pose seperti ini, dimainkan dengan benteng ke E6, memang cukup logis mensupport juga pion untuk melaju.
Ali Reza Firauja tidak memainkan benteng di baris kelima untuk mundur, tetapi benteng yang ada di F1 ke F2. Gajah juga untuk advance adalah pilihan, tetapi E4 langsung dimainkan dan spontan langsung melakukan skak. Sebelumnya sangat menarik teman-teman potensi yang bisa terjadi di dalam pos ini, walaupun ke depan akan ditemukan Ali Reza, yaitu dengan benteng ke F7 skak. Akan sangat mirip ke depan. Raja ke C6 poinnya, benteng menerima gajah skak, pertukaran gajah ke F4, waktu yang sama mengancam benteng. Akan tetapi di dalam pos ini terlebih dahulu dilakukan skak oleh benteng, raja berpindah, benteng ke F5 mempersolid melakukan skak ke depan, dan tanpa mengharaukan ancaman ini, E3 dimainkan teman-teman. Dan ini langkah kesalahan yang dilakukan oleh hitam. Memang sangat-sangat krisis waktu mereka bermain teman-teman. Pre-move bisa dimainkan. Di sini gajah ke D6 mencegah benteng melakukan skak adalah pilihan. Semisal benteng saat ini menerima juga pion, maka E3 berpotensi promosi. Dihentikan masalahnya juga saat ini benteng ke G2 mengaktifkan gajah ke depan mengancam benteng mendukung pion promosi. Akan tetapi ketika dimainkan langsung pion ke E3, maka benteng melakukan skak, raja ke B7, maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh Ali Reza Firauja di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentu cukup mirip dengan taktik sebelumnya yang sudah kita ulas. Benteng menerima gajah skak, langkah brilian. Raja menerima idenya gajah melakukan skak, waktu yang sama mengancam benteng. Dan saat ini juga waktu yang sama menghentikan pion E2. Gajah langsung ke E1 teman-teman. Saat ini hanya menukarkan, sehingga saat ini juga tidak bisa pion melangkah. Raja ke C6, maka raja ke G4, benteng ke E3. Di sini benteng ke F3, dilakukan skak saat ini. Benteng menutup, maka raja ke D5 ditukarkan saja benteng. Di sini B4 berlanjut, raja ke D5 setelah raja ke F3. Di sini juga Fabiano Caruana menyerah karena pion-pion ini tidak bisa melaju teman-teman. Raja ke C4 ketika dilanjutkan, maka diterima pion. Kita lihat, pion tidak bisa melaju. Raja ke D5, maka raja ke D3 saat ini. Raja ke E5, maka B5 ditukarkan saja. Dan bahkan pion ini tak terhentikan teman-teman. Ketika dicoba dihentikan, pion akan tumbang. Dan pion file C ini pun didukung oleh gajah akan tak terhentikan ke depan menuju petak promosi. Sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana permainan game pertama, dan juga sekilas kita akan menunjukkan sebagai hiburan teman-teman game yang kedua yang hanya berlangsung 9 langkah. Taktik yang terjadi pada permainan ini adalah taktik zaman dulu teman-teman. Kita akan melihat C4 dimainkan oleh Fabiano Caruana, pion ke C6 direspon Ali Reza Firauja, tentunya terlihat seperti pertahanan Caro-Kann. Kuda ke F3, pion ke D5, G3 mempersiapkan fianchetto. Gajah ke G4 mengancam kuda, kuda ke E5 kembali menekan gajah, gajah ke F5, maka menteri ke B3 menekan pion, menteri ke B6. Saat ini pertukaran pion pun terjadi, terlebih dahulu menteri memukul menteri, pion A menerima, dan gajah ke 4 saat ini menekan benteng. Uniknya teman-teman, di sini tidak diselamatkan benteng dengan pion menerima pion, langkah menarik. Dan betul saja, di sini Ali Reza Firauja jatuh dalam perangkap, gajah langsung bersemangat menerima benteng. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa yang dimainkan oleh Fabiano Caruana yang membuat Ali Reza menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan jika menemukan taktik benteng menerima pion A7, di mana setelah langkah ke-9 ini, Ali Reza Firauja menyerah teman-teman. Hanya 9 langkah. Karena apa menyerah? Karena benteng menerima benteng saat ini. C7 tak terhentikan promosi, kuda dicoba diselamatkan, maka pion promosi skak, kuda menutup, maka menteri ke D7 adalah skakma. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apa yang bisa dimainkan oleh hitam selain untuk menerima benteng? Maka kuda menerima pion ini teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, kuda memukul kuda, maka gajah baru bisa memukul benteng. Saat ini kuda terancam, kuda diselamatkan, dan ini pun masih cukup sebanding. Dan yang kedua, di dalam posisi selain menerima ialah dengan F3 mengusir gajah. Oke, di sini kuda misalkan juga langsung memukul kuda, pion juga menerima gajah, kuda ke F6, kuda ke C3, dan tentunya ini pun komplit sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan oleh hitam, langsung saat ini menerima juga benteng, maka benteng saat ini juga langsung menerima pion teman-teman, mendiskoneksikan saat ini. Oke, apabila dihiraukan dengan menerima tentunya, maka benteng ini hilang dengan percuma.
Tentunya, jika benteng ini diterima, seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, akan skakmat terjadi Menteri KD7 skakmat setelah juga pion sudah bangkit menjadi menteri. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan terjadi. Akan tetapi terlepas itu semua, Alireza memenangkan permainan terhadap Fabiano Caruana dengan skor 3-2 teman-teman. Inilah permainan yang sudah mereka mainkan. Dan ada pun tentunya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Alireza Firouzja memiliki akurasi 87,9% dengan satu langkah brilian dan Fabiano Caruana 84%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like teman-teman, dan juga silahkan share kepada sahabat pecinta catur lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.